malah tambah. Masalahnya kan di sini gini, maaf, daripada kita lebih banyak masa. Nah, mana tuh? Ini kan bukan nunggu dari PSI yang punya, Akang yang punya hak. Bapak, kalau itu, kenapa masuk? Ribuan massa kota dan Kabupaten Tasikmalaya yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Penyelamat Demokrasi Tasikmalaya GRPDT berunjuk rasa di kantor KPU dan kantor Bawaslu Kota Tasikmalaya. Mereka menyuarakan tentang kelicikan pemilu 2024. Kata mereka, KPU dan Bawaslu adalah antek-antek penguasa, dijadikan alat dinasti kekuasaan yang sedang dirintis oleh Jokowi. Ketua, gimana dimulai saja, Kang Nana? Titik kumpul ribuan pengunjuk rasa berada di Taman Kota, lalu konvoi menuju kantor KPU dan Bawaslu Kota Tasikmalaya. Kita belok kanan ke jalan rumah sakit, ya, atau ke alun-alun. Massa menuntut KPU harus bertanggung jawab atas kecurangan pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum aparat pemerintah demi memuluskan dinasti kekuasaan dan kemenangan paslon tertentu. Ingat, Bapak Bawaslu, Ibu Bawaslu, Bapak KPU, Ibu KPU, kalian masih punya anak cucu istri. Kalau kalian terindikasi menerima suap, kami tidak rindu. Praktek kecurangan, hentikan dari sekarang. Dan apabila ini datang dengan damai, Kang Haji Nana, kita datang dengan adab, Kang Haji dengan Nana, akhlak, tidak bisa menerima. Kita menolak hasil penghitungan KPU, semua perhitungan KPU. Kita tidak setuju dengan aturan Jokowi. Turunkan Jokowi. Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Bismillah, alhamdulillah. Dan seluruh komisioner keluar. Keluar Bapak-Bapak yang terhormat, jangan disalap. Coba keluar, ikut kami pada balasan Pak. Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Asep Rismawan, hadir di tengah-tengah kerumunan maksa aksi. Beliau menyanggupi untuk menyampaikan aspirasi para massa aksi ke KPU Pusat tentang dugaan kelicikan pemilu hingga tuntutan diadakan pemilu ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Saya kira niat kita sama untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Setelah orasi dan bertemu dengan Ketua KPU Kota Tasikmalaya, ribuan massa aksi langsung menuju kantor Bawaslu di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, dan bertemu Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya, Zaki Pratama Sauri, SC. Kami datang ke sini semata-mata adalah untuk kami tidak akan mulai menyampaikan orasi. Kalau tidak keluar, akan kami minta dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di Kota Tasikmalaya. Poin pertama adalah melawan satu, mosi tidak percaya kepada Presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Setuju?
Poin 2, KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu 2024 dengan jujur. DPR tidak berfungsi dalam mengontrol pemerintah. Setuju? Apa gugatan kita? 1. Mendesak DPR RI untuk segera menggunakan hak angket, batalkan pemilu 2024. Setuju? Yang kedua, adakan pemilu ulang. Setuju? Demokrasi. Pertama, Bawaslu agar segera melakukan penindakan dengan tegas terhadap segala bentuk kecurangan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak disertai bukti otentik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, Bawaslu harus segera membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan alasan Cawapres Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat sebagai Cawapres menurut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tentang 2023 tentang pencalonan peserta umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, oleh karena para komisioner KPU telah terbukti melanggar kode etik yang telah diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu, KPU telah memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Izin kepada semua aksi saatnya kita untuk untuk festival ya resepsi event itu dilakukan di gedung bawah sini di gedung bawah saja dari nasional dia Pak nih kesepson kepada sepatutnya menuntut agar segera dilakukan audit investigasi. Jangan hanya menunggu laporan, tapi Bawaslu juga harus kooperatif, turun ke lapangan. Siapa yang melakukan politik uang tusuk sate? Hayang pemilu diulangi. Hayang persidangan adil. Hayang sejahtera. Apa kinerja? Bagaimana kinerja saudara-saudara semua? Ini adalah fakta. Videonya bilang, PPS patah, PPS patah, baru. PPS-nya berurahan mana? PPS belum. Kelurahan. PPS-nya mengakui. PPS mengakui. PPS 18 kelurahan. PPS 18 kelurahan Setia Negara. Bawaslu pada saat itu kemudian di hasil PPWP atau C1 Plano itu sudah muncul Pak. Untuk 01 berjumlah 134, kemudian 02 berjumlah 65, 03 berjumlah 6. Nah, kemudian kami menginstruksikan ke Panwascam seluruh Panwascam bahwa Sirekap jangan dijadikan sebagai acuan, tetap menggunakan manual C hasil Pak. Saya ke sana. Kami menginstruksikannya ke sana. Tetap teman-teman Panwascam
PKD, basis data yang paling akurat adalah CHC yang lama. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman kecamatan. Jadi Sirekap ini makanya kan di aturannya alat bantu, jadi kami pun juga menyampaikan ke KPU jangan sampai Sirekap menjadi alat utama. Tetap yang paling utama adalah basis data dari CHC yang lama. Itu mungkin. Untuk TPS 18 saya baru tahu, nanti saya cek Pak. Sekian negara Pak. Baik, ya, nanti akan saya cek. Saya ingin bertanya kepada saudara Bawaslu Kota Tasikmalaya, apakah Anda bertanggung jawab dunia akhirat hasil dari pleno KPU Kota Tasikmalaya? Kenapa yang lain diturunkan yang tidak bisa? Kita akan alasan naonnya? nanti ya. Jangan cerita prosedur. Ini masyarakat. Prosedur sudah lewat, Pak. Ini masyarakat tidak belegu. Semua melek hukum dan aturan. Saya tadi tanya ketua Anda tentang pasal. Nggak belengap tanya naon. Daripada masa tidak kondusif, hanya sekedar urusan menurunkan alat peraga, karena jelas dalam undang-undang, dalam peraturannya tidak boleh lagi ada alat peraga caleg. Namun, masa aksi semakin memanas ketika melihat APK masih terpampang di rumah pemenangan salah satu calon legislatif dari Partai PSI di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya. Hingga dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu, Zaki, diarak para pendemo untuk memimpin pencabutan APK tersebut karena menurut pendemo, APK tersebut sudah tidak layak masih dipasang. Kemudian, salah satu peserta aksi nekat naik ke atas rumah pemenangan tersebut dan merobek beberapa APK milik caleg PSI diiringi sorak-serai ribuan massa aksi. Udah nggak usah, tapi malah tambah. Masalahnya kan di sini gini, maaf, daripada kita lebih banyak nah, mana tuh? Ini kan Akan nunggu dari PSI yang punya, akan yang punya hak. Bapak, kalau itu,
dia melihat apakah ini ranah privasi. Kalau ranah privasi tidak bisa dilihat oleh publik, betul. Tapi ini kan dilihat oleh publik. Setiap orang yang lewat bisa membaca ini. Oleh karena itu, dengan pertimbangan juga jangan sampai terjadi chaos, bisa dilihat masa aksi. Maka saya minta kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan menjaga kondusivitas, turunkan itu baliho caleg PSI. Kecuali satu, lambang partai dan presiden boleh dipasang di sekretariat partai. Ini kan caleg, bisa dibaca oleh semua kan? Ini caleg. Itu jawaban mereka. Oke, cukup. Tangan dan lisan kami. Takbir, saudara-saudaraku.